Hi everyone, my name is Tita. Nah, kita akan bahas mengenai buku ini secara detail dari awal sampai akhir. Nah, materi yang pertama itu ada language. Oke, mungkin langsung saja kita bahas mengenai language. Oke, secara definisi singkatnya saja ya, language itu adalah bahasa. Yang namanya bahasa itu digunakan untuk komunikasi. Nah, komunikasi itu ada 3 macam, yaitu secara tulis, secara lisan, dan secara isyarat. Tapi, karena kita di grammar, maka yang kita pelajari nanti adalah secara tulisnya. Nah, komponennya yang pertama itu ada fonem. Fonem untuk di kita, biasanya kita menyebutnya dengan huruf. Jadi huruf dalam bahasa Inggris itu disebut dengan fonem. Berarti nanti contohnya hanya begini saja ya. Ada A, B, C, D, dan seterusnya. Itu disebut dengan fonem. Selanjutnya untuk yang kedua ada morfem. Morfem itu kalau di kita biasanya kita sebut dengan kata dasar dan imbuhan. Kata dasar dan juga imbuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia mungkin dari kata bahagia. Jadi ketika dimasukkan morfemnya berubah menjadi kebahagiaan dan seterusnya. Itu salah satu contohnya. Dalam morfem sendiri itu dibagi menjadi 2, ada free morfem sama bound morfem. Untuk free morfem biasa kita sebut dengan kata dasar, berarti kata aslinya. Tapi untuk bound morfem itu disebut dengan kata imbuhan. Teman-teman tahu ya kata imbuhan, contoh semisal contohnya nanti ada bahagia berubah menjadi kebahagiaan, berarti imbuhannya ada ke sama an-nya, itu namanya adalah bound morfemnya. Sebelum ke contoh, untuk bound morfemnya itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada prefix sama yang selanjutnya ada suffix. Prefix itu adalah imbuhan yang terletak di depan. Contohnya kayak kebahagiaan, ke-nya itu adalah prefix. Tapi ketika suffix itu adalah imbuhan yang terletak di belakang. Contoh kebahagiaan tadi berarti suffixnya adalah an-nya. Oke, sekarang ke contoh supaya lebih paham. Di sini ada kata happiness. Kira-kira kita tentukan dulu yang mana yang free morfem, yang mana untuk bound morfemnya. Dari kata happiness, kira-kira apa teman-teman? Oke, that's right. Kata dasarnya itu adalah happy, yang berarti bahagia. Terus di sini ternyata sudah ada imbuhannya, yaitu ness. Dari happy yang bermakna bahagia, ketika dikasih imbuhan, dia maknanya sudah beda, yaitu menjadi kebahagiaan. Jadinya yang happy ini adalah free morfemnya, yang ness-nya ini adalah bound morfem. Bound morfem yang berupa apa? Di sini ada 2. Oh, ternyata ness-nya ini posisinya di belakang. Jadi, namanya adalah suffix. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua. Unforgettable. Kira-kira kata ini kata dasarnya apa ya? Free morfemnya. Mungkin teman-teman bisa jawab dulu. Oke, that's right. Dari kata unforgettable, kata dasarnya itu atau free morfemnya yaitu forget, yang bermakna lupa. Oh, ternyata di sini ada imbuhannya, ada 2, ada an, ada juga able di belakang. Imbuhan tadi dalam bahasa Inggris apa? Oke, imbuhan itu adalah bound morfem. Berarti di sini ada 2 bound morfem.
Bond morfem ada dua, yang di awal tadi namanya prefix, yang di belakang namanya suffix. Berarti an-nya di sini sebagai prefixnya, terus able-nya di sini sebagai suffix. Oke, ini pembahasan untuk morfemnya. Terus selanjutnya langsung saja kita ke word. Word mungkin teman-teman sudah tahu ya, word itu singkatnya adalah kata. Dia adalah komponen bahasa yang punya makna atau yang bermakna dan juga mempunyai kelas kata. Contohnya di sini ada car. Car itu punya makna nggak sih dalam bahasa Indonesia? Oh, ternyata punya. Car itu maknanya adalah mobil. Terus sekarang mengenai kelas katanya. Car itu dalam bahasa Indonesia kan kata benda. Berarti dalam bahasa Inggris dia adalah noun. Jadi ketika ada seperti ini, kok dia bermakna dan juga punya kelas kata, berarti dia namanya adalah word. Beda lagi ketika kata car ini saya pisah-pisah. C-A-R. Apakah yang seperti ini bisa disebut dengan word? Bukan ya, teman-teman, karena ini ketika saya pisah seperti ini tidak punya makna. C sendiri, A sendiri, R-nya sendiri. Jadi ini bukan word, tapi kembali lagi ke yang awal tadi. Dia adalah phoneme. Tuh. Terus selanjutnya yang keempat ada phrase atau gampangnya. Phrase itu dalam bahasa Indonesia juga sama, dia adalah frasa. Mungkin kita pernah belajar ya tentang frasa. Frasa itu intinya adalah dia rangkaian kata yang bermakna juga, tapi dia polanya adalah M plus H. Apa itu M? Apa itu H? Nah, di sini ada penjelasannya juga. Jadi H-nya itu adalah head, lalu M-nya itu adalah modifier. Head itu adalah benda yang dijelaskan. Di sini saya tulis dijelaskan. Selanjutnya modifier. Modifier itu tugasnya menjelaskan. Menjelaskan siapa? Dia menjelaskan si head-nya tersebut. Berarti dia saling jelas menjelaskan ya. Modifiernya menjelaskan ke head, head-nya dijelaskan oleh modifier. Ini ya, pola yang teman-teman harus ingat. Modifier dulu baru head. Head-nya nanti terletak di belakang. Contoh, tas mahal. Kalau teman-teman bingung menentukan head-nya yang mana, jadi gini, tas yang mahal, apa mahal yang tas? Kira-kira yang mana yang benar? Oke, tas yang mahal. Berarti tasnya di sini dia sebagai head-nya. Tas yang mana? Tas yang mahal. Berarti mahalnya menjelaskan ke tas. Kalau sudah diketahui seperti ini, head-nya yang tas, modifiernya yang mahal. Jadi kita lihat polanya. Modifiernya di depan, head-nya di belakang. Jadi ketika ditranslate menjadi expensive bag. Kita letakkan head-nya, tasnya di belakang, dan mahalnya sebagai modifier, dia terletak di depan. Oke, untuk contoh selanjutnya ada kursi merah. Nah, kira-kira bagaimana tadi cara menentukan head-nya? Oke, kita coba ya. Kursi yang merah, apa merah yang kursi? Jelas ya, kursi yang merah. Berarti di sini kursi sebagai head, merah sebagai modifier. Masih ingat polanya phrase? Jadi yang terletak di belakang siapa? Oke, head-nya. Berarti translate-nya itu menjadi red chair, bukan ceret ya. Kalau ceret teko buat minum, oke? Oke, sekarang kita ke clause. Clause itu adalah rangkaian kata yang bermakna dan dia polanya nanti adalah subjek diikuti dengan verb. Dan macam dari clause sendiri itu adalah main clause dan juga
subclause. Ini sama ya, kayak bahasa Indonesia. Jadi main clause itu yang sering kita sebut dengan induk kalimat. Yang namanya induk kalimat pasti dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau untuk subclause itu disebut dengan anak kalimat. Yang namanya anak kalimat itu dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa main clause. Jadi ketika ada main clause baru bisa ada subclause. Tapi ketika main clause sendiri itu it's okay. Terus polanya main clause nanti hanya subjek dan juga verb. Tapi kalau untuk subclause-nya dia harus ada conjunction-nya dulu, subjek baru verb. Sebelum lebih jauh lagi, conjunction itu adalah kata hubung ya teman-teman. Seperti and, so, after, before, when, dan seterusnya. Jadi nanti ketika ada kata hubung tersebut, berarti dia langsung saja namanya adalah subclause. Tapi jika tidak ada, dia adalah main clause. Langsung saja ke contohnya. Aku makan karena aku lapar. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ada aku. Aku di sini sebagai subjeknya. Makan berarti sebagai verb. Nah, ada karena. Karena ini adalah penghubung antara kalimat satu dan kalimat keduanya. Berarti ini namanya adalah conjunction. Setelah conjunction, aku sebagai subjek lagi, lapar sebagai pelengkapnya. Nah, berarti ketika ditranslate, kira-kira jadinya seperti apa? I eat karena, because aku lapar. I am hungry. Nah, kalau sudah dalam kalimat bahasa Inggris seperti ini, coba kita tentukan ya, yang mana yang subclause, yang mana yang main clause-nya. Langsung saja, di sini tadi ada rangkaian subject plus verb. Subject verb tadi namanya apa ketika tidak ada conjunction? Oke, that's right. Subject verb itu disebut dengan main clause. Tapi ketika ada conjunction, subject verb dan seterusnya, itu kita sebut dengan subclause. Terus di pembahasan atas tadi saya bilang, yang namanya subclause itu tidak bisa berdiri sendiri. Hanya main clause yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana? Coba ke sini dulu. Aku makan karena aku lapar. Main clause-nya adalah yang aku makan, subclause-nya adalah aku lapar. Ketika subclause saya hilangkan, saya kan tadi bilang main clause itu bisa berdiri sendiri. Aku makan, kan bisa dimengerti kalimatnya. Tapi ketika yang main clause-nya yang saya hilangkan, tiba-tiba saya bilang, because I am hungry. Karena aku lapar. Why? Kan menimbulkan pertanyaan. Nah, jadi itu ya maksudnya, subclause itu tidak bisa berdiri sendiri. Terus untuk contoh selanjutnya, setelah mereka bangun, mereka mandi. Nah, berarti setelah di sini sebagai apa? Oke, conjunction. And then mereka sebagai subjek, bangun sebagai verb. Nah, sisanya berarti mereka sebagai subjek juga, mandi sebagai verb. Berarti ketika ditranslate jadinya setelah, after, they bangun, wake up, mereka mandi, they take a bath. Nah, itu ya. Nah, ketika sudah menjadi bahasa Inggris seperti ini, lalu kita tentukan kira-kira mana yang subclause, mana yang main clause. Nah, di sini sudah kelihatan sekali ya. Jadi ada after, subject, verb yang ada conjunction-nya after, berarti di sini adalah rangkaian subclause. They take a bath, hanya subject verb saja, berarti di sini adalah main clause-nya. Tuh, itu untuk pembahasan mengenai clause-nya.
Sekarang yang terakhir dari language, ada sentence. Sentence atau gampangnya kalimat gitu ya. Teman-teman mungkin sudah common dengan ini. Sentence itu adalah rangkaian kata yang dia mempunyai makna juga dan polanya adalah subject verb juga. Loh, terus bedanya apa sama yang clause tadi? Orang sama, rangkaian kata yang bermakna, berpola, subject, verb. Ternyata yang membedakan antara clause dan sentence itu adalah di sini. Sudah saya tandain ya. Ketika sentence itu polanya lengkap, maksudnya lengkap, dia diakhiri dengan yang namanya tanda baca, ada 3. Yang pertama ada full stop atau titik, exclamatory mark atau tanda seru, terus yang terakhir ada question mark atau tanda tanya. Tuh, jadi bedanya di situ ya. Contohnya seperti ini. I eat titik, itu contoh yang pertama. Selanjutnya contoh yang kedua, saya hanya menuliskan seperti ini saja. I eat, sudah selesai. Nah, yang mana yang sentence, yang mana yang clause, pembedanya hanya yang kalimat pertama itu ada tanda titiknya, berarti ini namanya adalah sentence. Tapi yang kalimat kedua, karena dia tidak ada tanda baca di belakang, maka dia namanya adalah clause. Oke, cukup sekian untuk pembahasan tentang language. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye.